Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku, anak-anak yatim. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kapolri. Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan yang kedua. Oleh karena itu mari kita simak bersama sambutan Panglima TNI kepada yang terhormat Jenderal TNI. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ibadika syakur. Allahumma ij'alna min ibadika sabur. Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma pandanglah kami semuanya ini dengan penuh bi'aini rahmatik, dengan pandangan rahmatmu. Jangan kami dipandang dengan murkamu. Berkahilah bangsa kami, berkahilah umat ini. Jadikanlah negara yang aminan, negara yang aman. Jauhkan dari segala bentuk perpecahan yang akan memecah belah kesatuan persatuan. Allahumma jadikanlah bangsa kami ini yang tidak memalukan para pahlawannya, memalukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memalukan guru-guru kami di hadapanmu. Berilah, berkahilah semuanya apa perjalanan, berkahilah semua apa yang dilakukan oleh bangsa kami demi kemaslahatan bangsa ini. Jauhkanlah dari pertikaian, jauhkanlah dari segala fitnah yang akan sebab menurunkan bala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Doa bersama atau istighosah digelar para umat beragama di beberapa titik di Jakarta. Doa ini sebagai ungkapan rasa syukur terwujudnya kedamaian dan persatuan bangsa terkait peristiwa yang dihadapi akhir-akhir ini. Kita akan melihat bagaimana persiapan dan jalannya istighosah di sejumlah titik yang sudah dipantau oleh rekan kami di lapangan. Kita akan melihat dulu. Di sini sudah ada beberapa rekan kami, ada Humaira Balkis di Cijantung, Clara Alverina dari Monas, Jakarta Pusat, Amanda Dasrul dari Gereja Sutoyo, dan juga Laila Zahra dari Gereja Katedral. Kita menuju ke Clara Alverina dulu. Clara, bagaimana jalannya istighosah di sana? Istighosah atau doa bersama untuk bangsa Indonesia di Silang Monas baru saja dimulai. Istighosah di Silang Monas ini diikuti oleh 30.000 peserta, 22.000 diantaranya diikuti oleh unsur TNI dan juga 5.000 diantaranya dari unsur masyarakat dan 3.000 peserta dari unsur Polri. 5.000 masyarakat ini diantaranya terdiri dari anak-anak yatim piatu. Doa bersama untuk bangsa ini dihadiri oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio dan juga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi ataupun tokoh politik lainnya karena memang doa bersama untuk bangsa ini sengaja dikhususkan bagi unsur pertahanan negara dan juga masyarakat. Istighosah atau doa bersama ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur terwujudnya kedamaian, keselamatan, persatuan dan juga kesatuan bangsa terkait peristiwa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Seperti yang kita tahu dalam 1 bulan terakhir ada sejumlah peristiwa yang bisa dikatakan Indonesia diterpa isu kebinekaan yang cukup luar biasa, mulai dari unjuk rasa 4 November yang dilakukan oleh ormas Islam terkait dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita juga ingat bagaimana peristiwa ledakan yang terjadi di gereja Oikumene pada minggu lalu. Oleh karena itu hari ini 2 organisasi aparat penegak hukum Indonesia, TNI dan Polri mengajak masyarakat Indonesia untuk meninggalkan sejenak persoalan yang belakangan ini terjadi di Indonesia dan berdoa bagi persatuan bangsa Indonesia. Selain itu juga doa untuk bangsa ini mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan Indonesia dan masyarakat juga diharapkan bisa tetap kritis terhadap usaha-usaha provokatif dari pihak-pihak tertentu yang ingin berusaha untuk memecah belah bangsa. Dan tidak hanya diikuti oleh umat muslim, tapi juga doa bersama atau istighosah di Silang Monas ini juga diikuti oleh seluruh umat beragama di Indonesia, diantaranya untuk agama muslim dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham dan tauziah oleh Habib Nabil Al-Musyafah, untuk Katolik dipimpin oleh Romo Kristoporus, dan untuk umat Kristen Protestan dipimpin oleh LTB Pasaribu. Untuk umat Hindu dipimpin oleh Pinandita Imade Putra Yatnya.
Untuk sementara demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Clara Alverina untuk informasi Anda dari Monas. Yang digelar di Monas, di mana ini bertujuan untuk menjaga Indonesia damai. Pagi ini ada ribuan personel gabungan TNI dan Polri bersama tokoh agama serta masyarakat mengikuti doa bersama di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Ini adalah video yang Anda saksikan, di mana ini menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan acara serupa yang juga dilaksanakan TNI Polri di sejumlah lokasi lain seperti gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya. Sejumlah tokoh juga menghadiri istighosah ini dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham dan ceramah agama disampaikan oleh Habib Al-Musyafah. Sementara itu siaran pers dari Pusat Penerangan Mabes TNI menyebutkan doa ini bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perdamaian di seluruh Indonesia terjaga. Nah, khusus di halaman Monas disiapkan untuk masyarakat beragama Islam untuk istighosah mewujudkan perdamaian di Indonesia yang wilayahnya sangat luas. Ada beberapa tokoh agama yang hadir dalam acara ini, ada tokoh lintas agama. Di antaranya Ustadz Arifin Ilham, Habib Nabil Al-Musyafah, Romo Kristoporus Kristiono Puspo, Pendeta LTB Pasaribu, Pinandita Imade Putrayatnya, dan Kolonel CAJI Gede Suwandiasa. Dan sementara itu, doa bersama juga digelar di gereja katedral, di mana umat diajak untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Ini melalui khotbah saat misa di gereja katedral, umat diajak untuk terus serta menjaga persatuan dan kedamaian antar bangsa, disampaikan oleh Romo Kristoforus Kristiono Puspo S dalam khotbahnya. Kristoforus juga mengajak umat yang hadir untuk bersyukur atas kesatuan dan persatuan bangsa. Ini juga doa-doa yang diadakan seiring dengan pertemuan para tokoh yang diadakan kemarin, di mana para tokoh antara lain Presiden Jokowi yang bertemu dengan Prabowo Subianto, kemudian beberapa tokoh ketua umum partai bertemu untuk menyerukan perdamaian. Jangan sampai rakyat Indonesia terpecah belah karena dinamika terutama menjelang pilkada serentak. Ini adalah respon netizen yang dikirimkan @Pendi Chandra. Sesuatu banget istighosah doa bersama TNI Polri masyarakat. Damai itu indah. Bravo Pak Gatot, bravo Pak Tito. Ini harapan juga dari para netizen, para masyarakat juga tentunya. D_Vera Francisca, doa bersama untuk Indonesia damai, merinding ngelihatnya. Semua umat beragama bersatu. #NKRI harga mati. #toleransi. Ini terkait juga dengan, masih kita ingat bahwa kemarin adalah World Tolerance Day. Tentunya kita harapkan semangat toleransi ini bisa dipertahankan, tidak hanya pada saat hari toleransi sedunia saja. @Vegi_Septriani, sekarang semua umat beragama sedang menggelar doa bersama untuk perdamaian dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. #Jumat Berkah, di mana NKRI seperti kita tahu adalah salah satu pilar bangsa yang harus dipertahankan selain Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan ini diselenggarakan pada hari Jumat bisa memberikan atmosfer yang damai tidak hanya pada hari ini, namun hingga penyelenggaraan pilkada serentak yang penuh dengan dinamika politik. Ini adalah beberapa pihak yang turut serta dalam doa bersama, Panglima TNI, Kapolri, dan pejabat-pejabat lain yang juga turut serta untuk memanjatkan doa bersama warga. Doa bersama juga digelar di Gereja Katedral, Gereja Immanuel Gambir, Gereja HKBP Cililitan, GKI Kuitang, Pura Mustika Dharma Cijantung. Tidak sedikit yang menghadiri doa bersama ini pemirsa, oleh karena itu ada baiknya kita sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada hukum dan beragama untuk memanjatkan doa bersama para warga agar Indonesia tetap damai.